Saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat. Dan kita semua bisa saling memaafkan. Semoga jaksa dengan hormat, Anda dan saya sama sepenegak hukum. Anda kan nanti habis ini mau menuntut, saya harus membela. Bagaimana, apa yang Anda mau tuntut, ijazah aslinya nggak ada. Artinya tidak dibenarkan Gus Nur dan Bambang Tri ditahan, harus dibebaskan karena tidak ada kebohongan. Dan tidak juga nggak ada keonaran. Lalu untuk apa? Menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Ya. Aja nih, jadi bahasan breaking news nggak nyambung. Nih jaksa yang ada di sidang Gus Nur dan Bambang Tri ditanya soal ijazah asli, mana ekspresinya? Ditanya soal ijazah asli, malam jawabnya agenda sidang, nggak nyambung. Kalau kita lihat kasus Nikita Mirzani kan bebas nih saudara, ya nggak? Harusnya Gus Nur dan Bambang Tri juga bebas. Karena apa? Karena kok sama gitu. Nikita Mirzani alasannya karena pelapornya nggak pernah hadir di sidang, jadi bebas dah tuh. Nah, Gus Nur, Bambang Tri kan harusnya bebas juga. Karena bukti ijazah aslinya nggak pernah dihadirkan. Gemes saudara, ngopi. Bismillah. Jadi pada saat sidang akan ditutup nih saudara, beberapa hari yang lalu, Bang Egy Sujana nyeletuk. Melalui majelis hakim minta agar saudara JPU, jaksa, menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Karena selama ini materi persidangan hanya berkutat soal keaslian ijazah, bukan soal mubahalah pendidikan agama, dan lain sebagainya. Bukan. Polemik ijazah palsu ini yang diduga palsu, akan menjadi terang benderang, diketahui kebenarannya oleh seluruh rakyat. Manakala jaksa JPU yang punya kewajiban membuktikan dakwaannya, ya kan? Pembuktian. JPU ini hadirkanlah, please. Invest in my country, bukan, please. Hadirkanlah ijazah asli. Logikanya sederhana. Jaksa kan mendakwa Gus Nur, Bambang Tri, 2, ya kan? Soal menyebarkan kabar bohong, hoak, ya kan? Melalui mubahalah ijazah yang diduga palsu itu. Jadi jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya lah untuk membuktikan kabar. Ini yang disampaikan Bambang Tri ini sama Gus Nur ini benar atau hoak? Kan ada perbandingannya. Bang Egy Sujana juga menegaskan, luar biasa. Kalau seandainya, jikalau misalnya ijazah yang asli Pak Jokowi dihadirkan, maka kasus bisa ditutup, case closed. Terbukti, berarti Bambang Tri dan Gus Nur bohong. Berarti, kalau memang ada ijazah aslinya dihadirkan. Nah, lucunya di sini, alih-alih menjawab permintaan Bang Egy Sujana, jaksa saat diberi kesempatan oleh hakim untuk jawab malah menerangkan, meminta waktu sekali lagi untuk menghadirkan saksi fakta dalam penundaan sidang selanjutnya. Setelah itu, jaksa akan langsung mengajukan ahli untuk diperiksa di persidangan. Mau berapa ahli lagi yang disampaikan? Mau berapa hari ahli lagi yang dihadirkan? Mau berapa saksi lagi? Puluh saksi lagi? Ratusan saksi lagi yang mau dihadirkan? Mau berapa kali? Sederhana, saudaranya. Sederhana. Seandainya nih, kita simulasi nih, akal sehat.
seandainya nih, seluruh makhluk yang ada di bumi ini, kalau perlu di planet Mars, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, semuanya dikumpulin dari galaksi lain, dikumpulin juga semua makhluk, ya kan? Berikut sama isi jin-jinnya, ya kan? Bersatu tuh, ya kan? Mereka melakukan kebohongan, kejahatan, tetap kalah dengan satu cahaya kebenaran. Seandainya semua dikumpulin nih, seluruh makhluk yang ada di bumi ini dari Nabi Adam sampai hari kiamat, untuk mendatangkan satu aja ayat yang seperti Al-Quran, nggak akan pernah bisa. Ya pasti Al-Quran lagi yang menang, kan begitu. Nah, sama dengan kasus ini. Mau berapa ratus saksi, ribuan saksi, jutaan saksi dihadirkan, ya kan? Kalau memang itu terbukti Gus Nur dan Bambang Tri benar, gimana? Sia-sia dong, ya nggak? Nggak nyambung, ditanya soal ijazah, jawabnya agenda sidang. Saat ditegaskan kapan ijazah asli dihadirkan, jaksanya diem. Bagaimana menurut saudara? Komentar, kalau komentar enak bener, diem. Cuman diem doang. Ada. Kasus ini sebenarnya banyak yang janggal dalam prosesnya, saudara. Bukan hanya soal wujud penampakan ijazah asli yang tidak pernah kunjung muncul dari pertama sidang sampai sidang yang keberapa ini, seberapa hari udah nih. Tapi juga soal kejanggalan bagaimana Jokowi yang tidak ada di dalam berkas BAP. Padahal berulang kali Jokowi itu disebut-sebut dalam materi dakwaan. Sama seperti kasus mubahalah ijazah yang diduga palsu itu. Harusnya Pak Jokowi harus diperiksa untuk memastikan ijazahnya asli, ya kan? Aneh dan lucu, mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar hoak bohong, sementara yang dimaksud aslinya itu yang mana? Nggak pernah diperiksa, nggak pernah dihadirkan. Nah pertanyaannya sekarang, jika ternyata ijazahnya benar palsu gimana? Terus kalau kita bandingin sama kasusnya Nikita Mirzani, ya kan? Kalau lihat kasus Nikmir, harusnya Gus Nur dan Bambang Tri bebas. Karena bukti otentik ijazah Jokowi juga tidak pernah dihadirkan di persidangan. Nikita Mirzani kan dinyatakan bebas kemarin itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dari dakwaan kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Majelis Hakim membebaskan Nikita Mirzani dari dakwaan jaksa penuntut umum karena tidak mampu menghadirkan pelapor.